Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Kidemang Muali. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat kita hormati dalam podcast kali ini, EduTalk Perspective for the Future. Adapun EduTalk kali ini kita akan menjembatani praktisi akademisi dengan masyarakat luas. Sedangkan tema kali ini kita akan mengkhususkan pada sektor akademisi, edukasi di era pandemi, di mana kita semuanya tahu bahwa kita sedang ada pandemi COVID-19. Baik, telah hadir di tengah kita tamu atau talent kehormatan kita, Bapak Rohyan Sosihadi. Beliau adalah sebagai educator yang sama-sama kita kenal, khususnya di lingkungan akademisi Bandung. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Mujalo. Salam sukses Pak ya. Salam sejahtera buat kita, salam sukses dan salam sehat selalu buat kita semua. Amin Pak, terima kasih. Pak, ini kan podcast perdana kita. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit penjelasan tentang latar belakang Bapak sebagai educator khususnya di Bandung ini kepada para pemirsa. Boleh saya hadir dulu Pak, silakan. Baik, salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semua. Terima kasih. Ya, mari Pak, silakan diperkenalkan. Baik, terima kasih Pak Mujono. Terima kasih juga atas kesempatan pada bincang-bincang kita di pagi hari ini. Pertama-tama mungkin saya ingin memperkenalkan diri. Jadi sebetulnya basically saya ini adalah memang di bidang hospitality. Kurang lebih adalah sekitar 40 tahun. Baik dalam dunia pendidikan maupun di dalam dunia industri. Siap. Cuman mayoritas memang adalah bergerak di dalam dunia pendidikan. Dan hospitality adalah sesuatu bidang yang memang sangat menarik dan banyak sekali aspek-aspek yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan itu. Saya kira itu barangkali. Baik, aspek-aspek menuju perspektif akademisi. Nah, sekarang Bapak bisa menjelaskan kira-kira perjalanan hidup dari 40 tahun itu bukan hanya sebentar Pak. Cukup banyak dan sangat membantu apabila kita share kepada para audiens kita yang berbahagia di satu hari ini Pak. Bagaimana kira-kira pertama? Baik, dalam meniti karir di dunia apapun juga sebetulnya pada dasarnya memang harus berbasis kepada sebuah perencanaan. Namun karena saya ini termasuk generasi kolonial, tentu sangat jarang pada saat itu ada satu mentor-mentor yang memang sangat out of the box, atau yang begitu cepat pemikirannya, sehingga betul-betul selama usia saya seperti ini adalah menimba dari pengalaman perjalanan hidup saya. Yang ingin saya juga berbagi sama teman-teman, terutama adalah generasi-generasi penerus, bahwa memang karir atau apapun juga harus berbasis sebuah perencanaan yang diawali dengan menetapkan goal setting atau dreamnya atau mimpinya apa, di kala menetapkan periode sukses. Ya, periode. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa pertama, tetapkan dulu periode sukses. Kemudian yang kedua, deskripsikan periode sukses itu menurut pribadi masing-masing. Kemudian cari passion apa yang memang sesuai dengan kapasitas kita. Passion ya Pak ya? Passion, kapasitas kita. Nah, pengalaman saya ini adalah baru saat sekarang ini yang usia sudah di kepala 6 saya ini adalah baru mendapatkan, kalau cara berpikir dan komunikasi saya ini 40 tahun yang lalu, kelihatannya Pak kepala 6 Pak. Ini kelihatannya seperti masih kepala 16. Faktanya KTP bilang begitu, tapi realitanya mungkin tidak demikian. Terima kasih. Jadi artinya itu barangkali untuk yang generasi berikut, jangan ragu-ragu untuk menetapkan goal settingnya. Kemudian baru
the way to reach the dream itu tadi, ya, kita bisa cari dari mentor-mentor di sekitar kita, baik di dalam lingkungan formal maupun non formal. Jadi alhamdulillah pada saat ini saya adalah sebagai profesi guru, tempatnya adalah guru memang di bidang hospitality. Ya, kalau dengan bahasa umumnya itu adalah tourism entrepreneur educator. Itu yang memang ternyata saya sih bergerak jadi guru. Passionnya berapa? Ya, passion saya jadi guru. Biarpun capek, berdarah-darah, tapi enjoy. Saya kira itu yang memang harus diraih oleh generasi-generasi berikutnya. Dalam rangka goal setting, kemudian menetapkan tujuan-tujuan presiden tadi, yang benar-benar memotivasi Bapak untuk menekunin sampai 40 tahun loh Pak. Itu apa kira-kira? Ya, yang mendorong saya ini pertama adalah bahwa kita harus bisa berdiri di dalam kaki kita sendiri. Ya. Apapun juga berdiri di dalam kaki kita sendiri. Apapun juga profesinya. Yang penting bahwa kita harus bisa mandiri. Itu yang mendorong. Kedua, bahwa di sekitar kita itu, di lingkungan kita itu banyak sekali peluang-peluang atau prospek peluang. Ya, salah satunya yang memang saya melihat bahwa disiplin ilmu di bidang pariwisata ini adalah sangat multidisiplin ilmu. Nah, ini banyak. Betul. Disinilah kesempatan sebetulnya untuk kita mencari peluang-peluang yang bisa kita peroleh. Nah, saya berpikir, pada saat kita menekuni salah satu atau beberapa karir, coba carilah pembeda dari teman-teman atau orang-orang yang sudah digeluti. Menjadi beda. Itu yang penting menjadi beda. Sehingga kalau kita menjadi beda, orang akan nyari kita. Orang akan nyari kita. Betul kan Pak? Konteksnya menjadi beda. Kira-kira dalam kurun waktu 10 atau 5 tahun terakhir, kira-kira pencapaian Bapak apa kan? Bedanya itu apa? Gimana gitu Pak? Yang menjadi makin menarik nih buat para pemirsa kita semuanya nih. Iya, yang menurut pemikiran saya apa yang disebut dengan beda itu tentu adalah cara berpikir. Cara pandang ya. Sudut pandang. Misalnya barangkali di dalam konsep pendidikan. Dalam konsep pendidikan itu hakikatnya bahwa pendidikan itu bagaimana membangun seseorang dari yang tadinya tidak apa-apa menjadi apa-apa. Zero to hero. Itu seperti itu. Jadi intinya itu seperti itu. Jadi artinya dari misalnya anak-anak kita generasi muda yang belum punya ilmu, pengetahuan dan pengalaman, maka dia mengikuti pendidikan formal, kemudian dapat ijazah atau sertifikat, biasanya langsung dia bagaimana bisa menjadikan dirinya mandiri, tidak tergantung sama orang lain. Nah, itu pencapaiannya Pak ya? Ya, baik itu sebagai entrepreneur atau dia pun adalah sebagai profesional. Nah, kalau di balik sedikit Pak, kira-kira dalam 1, 2, atau 5 tahun ke depan, hal-hal yang belum tercapai dan yang ingin dicapai apa kira-kira Pak? Obsesi saya itu adalah legacy. Obsesi saya, mimpi saya itu legacy. Bisa memberikan sesuatu yang sangat berarti buat generasi berikutnya. Nah, ini barangkali legacy ini banyak ragamnya. Kalau saya sementara ini dengan segala keterbatasan, tentu yang memang saya miliki adalah cara berpikir. Betul. Ya kan? Cara berpikir inilah yang akan saya berbagi dengan generasi-generasi berikut atau siapapun juga, ya, kita untuk diskusi. Nah, saya berpikir banyak sekali yang harus kita berani melakukan perubahan di dalam cara berpikir. Bila cara berpikir kita sudah kita lakukan, maka sikap kita akan berubah. Cara berpikir kita akan berubah. Action, kebiasaan, habit kita akan berubah. Syukur-syukur nasib kita juga jadi baik. Nah, itu dia Pak. Kemudian saya tertarik apa yang sudah dicapai, akan dicapai, challenge dan sebagainya. Challenge-nya sekarang saya melihat pandemi Pak, mengakali, mensiasati educational akademisi di masa-masa pandemi dan seterusnya Pak. Ini kan kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemi. Kira-kira apa yang menjadi perhatian Bapak di sektor edukasi di era COVID yang sampai kapan ini kira-kira Pak? Saya punya pemikiran bahwa seluruh permasalahan di dalam hidup ini solusinya adalah di dalam pendidikan. Solusi Pak ya. Solusinya di dalam pendidikan, solusinya bagaimana membangun paradigma yang benar, yang tepat. Betul. Jadi pandemi sekarang ini salah satu.
kalau kita mau menjalani kehidupan kita yang akan datang, akan muncul krisis-krisis yang seperti pandemi. Ya. Poinnya adalah bagaimana kita bisa merespon krisis itu. Nah, karena menghadapi permasalahan ini yang sifatnya lebih luas, ya masih, dan kita tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa main sendiri. Kata anak muda itu nggak bisa jadi Superman, karena Superman is dead. Superman is dead. Jadi kita harus menggabung kolaborasi. Nah, dalam hal ini, kalau menurut saya merespon atau menanggapi permasalahan ke depan, kita harus merespon dengan cara kolaborasi kepada teman-teman atau kawan-kawan yang memang satu pemikiran, satu frekuensi, kemudian membicarakan permasalahan yang sama, dan bagaimana kita bisa menyelesaikan solusi-solusi itu ke depan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan secara personal. Saya kira poinnya itu, dan nanti skala prioritas. Nah, skala prioritas itu ada masyarakat yang memang tadi fresh graduate, ada masyarakat yang memang baru lulus dari pendidikan sekolah menengah atas, kemudian dia mau masuk kepada universitas. Tapi di satu sisi ada juga kawan-kawan yang sudah profesional banget, malah melintang sampai 20-30 tahun menjadi profesional ulung. Tetapi di dalam pendidikan formalnya yang relatif masih terbatas. Nah, ini bidikan saya menjadikan sahabat-sahabat teman-teman untuk menjadi satu tim. Bagaimana untuk bisa memberikan satu berbagi. Yang Bapak sampaikan tadi kolaborasi. Dengan apa? Akademisi. Jadi strateginya itu. Kolaborasi antara akademisi dengan profesional. Kemudian kita bisa masuk di dalam satu misi mengedukasi masyarakat. Baru kita ambil skala prioritas yang berikutnya. Jadi skala prioritas yang pertama adalah para profesional. Betul. Saya kira itu kalau dari program saya. Kalau Bapak tadi menyampaikan kolaborasi antara akademisi menjadi salah satu solusi buat para praktisi profesional di era pandemi dan pada terpapar, kira-kira Bapak punya himbauan apa terhadap mereka, Pak? Ya, sebetulnya bagi saya sih pandemi itu biasa. Karena kan menurut historisnya kejadian-kejadian ini sudah berulang kali di masa-masa yang lalu. Saya menamakannya sih bukan pandemi, bahwa saya ini menamakannya adalah situasi krisis yang ekstrim. Dan krisis yang ekstrim ini akan muncul. Kebetulan aja sekarang dalam aspek kesehatan, kesehatan. Mungkin besok terjadi adalah politik, chaos, misalnya terjadi perang dunia, kemudian terjadi perang nuklir. Nah, apapun juga bagi kita harus sudah siap sedia menghadapi krisis-krisis yang seperti itu. Nah, solusinya maksud saya, maka paradigmanya dulu ngumpulin teman-teman yang profesional akademisi bahwa ini biasa. Yang tidak biasa dan luar biasa, bagaimana kita mencikapi sesuatu untuk bisa create sesuatu. Nah, solusi saya sih sebetulnya lebih ke mental. Ya kan, sementara ini lebih ke mental, kemudian diskusi bareng, nanti akan muncul satu pemikiran-pemikiran baru untuk solusi ini. Justru bagi saya sih sekarang pandemi itu sebuah hikmah bagi saya. Berarti Bapak menyampaikan kepada para mentor yang lain, para praktisi atau akademisi untuk lebih menyiapkan mental lagi, berkolaborasi lagi supaya bisa move on. Jangan dengan dikit-dikit nyalain corona, dikit-dikit nyalain Wuhan, dikit-dikit nyalain PSBB, kira-kira gitu Pak ya? Saya kira iya, kita harus lebih bijak di dalam merespon permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi tidak bisa dilihat dari satu sisi. Baik Pak Ryan, terima kasih. Ini saya beberapa catatan bahwa selama kurun waktu 40 tahun ini, bukan yang sebentar Pak, senior, dan kalau di dalam level kami mengabdi dalam satu titik 10 tahun aja udah senior dan profesional, bagi 40 tahun. Berarti Bapak merekomendasikan supaya kita makin menjadi sosok atau pribadi yang mandiri, apapun yang kita lakukan, profesi apapun yang kita tekuni, untuk selalu menciptakan peluang-peluang dalam hidup kita. Kira-kira itu Pak ya. Adapun pencapaian Bapak dalam hal ini 40 tahun bukan satu dua bidang ya, kolaborasi antara instan perhotelan, turisme, edukasi, para profesor, para dokter untuk saling berkolaborasi dan menemukan cara-cara baru untuk survive di era pandemi saat ini Pak. Baik, saya kira itu sudah menjadi highlight kita. Mudah-mudahan para penonton sekalian sama-sama bisa mengambil pelajaran dari apa yang
beliau sudah sampaikan. Sekali lagi Pak Royan, terima kasih banyak, dan mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi inspirasi buat para milenial untuk selalu move on, jangan hanya terpaku dalam satu titik. Kita harus bergerak dari titik satu ke titik berikutnya di era apapun yang sedang kita lewati. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam.